Baik, terima kasih. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berkaitan dengan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Agama Terhadap Kepercayaan Dinamisme. Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu Bab 1, Pendahuluan. Latar belakang. Agama merupakan sebuah sistem kepercayaan terhadap Tuhan dengan aturan-aturan dan syarat-syarat tertentu. Dalam penjabarannya, agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan, kepercayaan, dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta manusia dengan lingkungannya. Agama tidak hanya mengajarkan tentang apa yang harus diimani dan ibadah-ibadah harus dilaksanakan, tetapi juga mengajarkan tentang nilai-nilai yang harus dipatuhi dalam kehidupan manusia, baik sosial, dan mempunyai relevansi dengan usaha pengembangan etika sosial. Dinamisme adalah kepercayaan bahwa segala sesuatu punya tenaga atau kekuatan yang dapat memengaruhi keberhasilan atau kegagalan usaha manusia, serta percaya terhadap kekuatan gaib dan kekuatan itu dapat menolong mereka. Kekuatan gaib itu di dalam benda-benda seperti keris, pohon besar, gunung, batu, dan lain-lain. Dan dimana untuk mendapat kekuatan gaib tersebut, mereka melakukan upacara pemberian sesaji atau lain sebagainya yang biasa dilakukan. Seperti yang mereka lakukan di Gunung Bligo, ialah dengan membawa air merah, beras merah untuk memberi makan kepada roh gaib tersebut agar diberi kekuatan dari roh tersebut. Pengaruh agama dalam masyarakat terhadap kepercayaan dan dinamisme. Belum terlalu nyata untuk masyarakat bisa menghilangkan perilaku masyarakat terhadap dinamisme ini. Tetapi di mana pada tanggal, bulan, dan tahun di mana suku atau keluarga yang mempunyai hak terhadap gunung ini sudah mau untuk mengubah gunung yang sakral ini dengan dibukanya bukit tua di Gunung Bligo. Dan kenyataan sekarang di mana gunung telah diubah menjadi bukit tua sudah mempunyai pengaruh yang sangat signifikan, karena pengaruh agama terlalu besar terhadap masyarakat di Desa Manmas, terutama keluarga dan suku yang menghuni gunung ini. Dengan diubahnya Gunung Bligo menjadi bukit tua, keluarga atau suku ini terlepas dari ikatan dinamisme dari gunung yang dahulu kala sudah pernah diikat oleh nenek moyang mereka dan percaya terhadap ajaran agama yang diajarkan baru ini. Yang berikut rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana dampak dari masuknya agama terhadap aliran dinamisme. Yang kedua, apa pengaruh dari aliran agama terhadap aliran dinamisme. Yang ketiga, bagaimana paham masyarakat Desa Manmas tentang agama dan aliran dinamisme. Yang berikut, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat desa sehingga susah untuk melepaskan aliran dinamisme. Tujuan dan kegunaan penelitian. Tujuan, berdasarkan rumusan masalah yang dibahas di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah: 1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari agama terhadap aliran dinamisme di Desa Manmas. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari agama terhadap aliran dinamisme. Yang berikut, kegunaan penelitian. Adapun kegunaan penelitian diharapkan adalah sebagai berikut. 1. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian teoritis yang lebih mendalam sehingga dapat dijadikan acuan ilmiah khususnya yang berkaitan dengan pengaruh agama terhadap aliran dinamisme, serta dapat memberikan kontribusi bagi ekstensi perkembangan ilmu sosial, antropolog, dan juga agama. Bab 2, tinjauan pustaka. Pertama, kajian penelitian dahulu. Penelitian dahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian, maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut. 1. Kepercayaan animisme dan dinamisme dalam masyarakat Islam Aceh. Masyarakat Aceh dikenal sebagai masyarakat yang religius. Agama Islam memainkan peranan penting dalam mengarahkan perilaku keseharian masyarakatnya. Namun dalam kenyataan masih terdapat beberapa unsur kepercayaan Islam yang berkembang dalam masyarakat. Penelitian ini berusaha menggali unsur kepercayaan animisme dan dinamisme dalam masyarakat Islam Aceh, mulai dari kelahiran sampai kematian maupun kepercayaan yang masih dipertahankan. Penelitian eksploratif ini menggunakan pendekatan kualitatif. Studi ini menemukan bahwa masyarakat Islam Aceh hingga sekarang ini masih mengamalkan dan mempercayai ajaran agama dan kepercayaan yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka. Yang berikut, kajian konseptual, yaitu yang pertama masyarakat, kedua kepercayaan, yang ketiga agama, keempat dinamisme.
Yang berikut, kajian teori mengenai masalah pokok yang saya angkat di atas mempunyai relevansi dengan sejumlah teori menurut para ahli tentang pengaruh agama terhadap aliran dinamisme. Terdapat dalam berbagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan rujukan dalam menyusun skripsi ini, karena penulis tidak mengetahui lebih dalam tentang topik ini. Di antara beberapa para tokoh yang mempunyai relevansi dengan judul sebagai berikut: sakral atau yang terpisah dan terlarang itu adalah yang hanya bisa dirancang dengan kepribadian, karena kekuatannya bisa membahayakan dan juga bisa menguntungkan. Rudolf Otto mengungkapkan dalam buku Sejarah Teori Antropologi, menurutnya semua sistem religi, kepercayaan dan agama di dunia berpusat pada suatu konsep tentang hal yang gaib, dalam kurung mystery, yang dianggap maha dahsyat dan keramat oleh manusia. Sifat dari hal yang gaib serta keramat itu adalah maha abadi, maha dahsyat, maha baik, maha adil, maha bijaksana, tak terlihat, tak berubah dan sebagainya. Pokoknya sifatnya pada asasnya sulit dilukiskan dengan bahasa manusia manapun juga, karena hal-hal gaib serta keramat itu memang memiliki sifat yang sebenarnya tak mungkin dapat dicakup akal manusia. Walaupun demikian, dalam semua masyarakat dan kebudayaan di dunia, hal gaib dan keramat tadi menimbulkan sikap dan kagum terpesona, selalu akan menarik perhatian manusia dan mendorong timbul hasrat untuk menghayati rasa bersatu dengan. Yang berikut, kerangka pikir. Semua bentuk penelitian pasti perlu adanya kerangka berpikir dalam menentukan arah dari penelitian tersebut. Hal ini dikarenakan untuk menghindari terjadinya suatu perluasan pengertian ataupun makna yang mengakibatkan ketidakfokusan peneliti pada objeknya. Kerangka pikir tersebut digunakan untuk memberikan konsep dalam pelaksanaan penelitian lapangan. Alur kerangka pikir yang dibuat oleh peneliti pada penelitian ini akan dideskripsikan sebagai berikut: agama dan pengaruhnya sebagai motivasi dalam mendorong individu untuk melakukan aktivitas dalam kehidupannya, karena perbuatan yang dilakukan dengan latar belakang keyakinan agama dinilai mempunyai unsur kesucian ketaatan. Keterkaitan ini memberi pengaruh kepada diri seseorang untuk berbuat hal yang berkenan kepada apa yang menjadi tujuan dari agama itu. Dinamisme adalah pemujaan terhadap roh nenek moyang yang telah meninggal dan dipercaya telah menetap di tempat-tempat tertentu, seperti pohon besar, arwah nenek moyang, batu-batu besar yang sering dipercaya dapat menolong mereka. Bab 3. Metode penelitian. Pendekatan penelitian. Adapun pendekatan penelitian yang dipakai penyusun dalam pengumpulan data adalah: satu, pendekatan historis, yaitu suatu ilmu yang di dalamnya membahas berbagai peristiwa dengan memperhatikan unsur, tempat, dan objek latar belakang dari peristiwa tersebut. Pendekatan ini sangat penting dalam memahami seberapa besar pengaruh dari agama terhadap aliran dinamisme, karena agama itu sendiri turun situasi yang konkret bahkan berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat. Melalui pendekatan ini seseorang diajak untuk memasuki keadaan yang sebenarnya berkenaan dengan penerapan suatu peristiwa. Yang berikut, pendekatan antropologis dapat diartikan sebagai salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktik kegiatan keagamaan yang tumbuh dan berkembang di desa ini. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, di mana lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif, serta analis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Penelitian deskriptif merupakan penggambaran suatu fenomena sosial dengan variabel pengamatan secara langsung yang ditentukan secara jelas dan sistematis, faktual, akurat, dan spesifik. Penelitian deskriptif lebih menekankan pada keaslian, tidak bertolak dari teori melainkan fakta yang sebagaimana adanya di lapangan, atau dengan kata lain menekankan pada kenyataan yang benar-benar terjadi pada suatu tempat atau masyarakat tertentu. Subjek penelitian adalah proses pemberian sampel dengan kriteria tertentu. Sampel dipilih berdasarkan keyakinan bahwa yang dipilih mengetahui masalah yang diteliti dan menjadi informan, yaitu tokoh masyarakat, tokoh agama,
serta masyarakat yang paham tentang masalah dalam penelitian untuk dijadikan informan data pembanding atau data yang mampu memberikan informasi mengenai objek yang diteliti di desa Marmas ini. Yang berikut fokus penelitian. Fokus dari penelitian ini adalah mencari tahu dengan pasti bagaimana dampak dari masuknya agama terhadap aliran dinamisme dan apa pengaruh dari aliran agama terhadap aliran dinamisme, dan juga bagaimana paham masyarakat desa Marmas tentang agama dan aliran dinamisme, dan juga mencari tahu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat desa sehingga susah untuk melepaskan aliran dinamisme. Ikut sumber data penelitian. Sumber data penelitian yaitu segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data berdasarkan sumbernya. Data dibedakan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian melalui wawancara, observasi, maupun dokumentasi terhadap informan penelitian. Dan berikut data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi atau yang sudah dikumpulkan dan telah diperoleh oleh pihak lain, biasanya bentuk publikasi. Teknik pengumpulan data. Yang pertama, wawancara mendalam. In-depth interview. Wawancara mendalam digunakan untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan peneliti. Wawancara mendalam yang dilakukan peneliti adalah wawancara untuk mengarahkan arah wawancara serta menggunakan recorder, kamera, dan menulis hasil wawancara yang dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti membuat pedoman wawancara, namun secara kritik peneliti menggunakan metode wawancara tidak terstruktur, yang dimana peneliti yang memiliki sifat wawancara bebas dan menanyakan garis besar masalah. Berikut observasi. Peneliti melakukan observasi lapangan untuk menunjang hasil dari wawancara mendalam yang dilakukan. Observasi yang dilakukan oleh peneliti meliputi observasi lokasi penelitian, observasi suasana, dan lain-lain. Observasi dilakukan untuk mengamati peristiwa-peristiwa dan untuk cross-check data wawancara atau data tertulis dengan situasi real untuk memvalidasi data yang disajikan. Teknik penentuan validitas dan capsian data. Yang pertama, pemeriksaan terhadap capsian data pada dasarnya selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tumbuh pengetahuan kualitatif. Moyok 2007 320. Agar data dalam penelitian kualitas dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah, perlu dilakukan uji capsian data. Adapun uji capsian data sebagai berikut. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian, meningkatkan kecermatan dan ketekunan secara berkelanjutan, maka kepastian data dan urutan kronologis peristiwa dapat dicatat atau direkam dengan baik sistematis. Meningkatkan kecermatan merupakan salah satu cara kontrol atau mengecek pekerjaan apakah data telah dikumpulkan, dibuat, dan disajikan sudah benar atau belum. Yang berikut untuk meningkatkan ketekunan peneliti dapat dilakukan dengan cara berbagai referensi, buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh. Dengan cara demikian, maka peneliti akan semakin cermat dalam membuat laporan yang pada akhirnya laporan yang dibuat akan semakin berkualitas. Yang berikut teknik analisis data. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dapat dilaksanakan sebelum peneliti terjun ke lapangan. Selama peneliti mengadakan penelitian di lapangan sampai dengan laporan hasil penelitian, analisis data dimulai sejak peneliti menentukan fokus penelitian sampai dengan pembuatan laporan penelitian selesai. Jadi, teknik analisis data dapat dilaksanakan sejak merencanakan penelitian sampai penelitian selesai. Pada penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan peneliti menggunakan model Males dan Habermas. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu, pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Males dan Habermas 1984 mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu data reduction, data display, dan data
conclusion drawing atau verification. Baik, mungkin ini saja materi saya. Di sini saya berikan kesempatan kepada peserta seminar untuk memberikan sanggahan atau pertanyaan. Kepada peserta saya berikan kesempatan. Apa yang menjadi dasar pikir saudara sehingga bisa mengambil poin atau hal ini sebagai judul? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, tentu saja saya menjawab. Yang menjadi dasar pikir saya untuk mengambil judul penelitian ini adalah di mana realitas masyarakat di sana, bahwa masyarakat sudah meninggalkan cara lama mereka, yaitu dengan penyembahan berhala atau juga disebut dengan alien Indonesia ini. Tapi saya mencoba untuk mengakui seberapa besar pengaruh sehingga masyarakat mampu untuk seberapa besar pengaruh agama sehingga mampu membuat masyarakat lupa atau mau untuk beralih ke ajaran agama. Dan juga kenapa sehingga tidak semua masyarakat tidak mengikuti ajaran agama dan masih dekat sama aliran itu, yang menjadi keinginan saya untuk menelusuri problem atau permasalahan di kampung saya ini. Baik, mungkin itu saja jawaban dari saya. Oke, baik, terima kasih atas jawaban. Terima kasih.